Halo saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan selama masa Paskah ini. Dan pada hari Minggu ini kita memasuki minggu keempat dalam masa Paskah. Dan pada hari ini gereja merayakan perayaan Minggu Bangkilan. Dan tentu gereja ingin memanggil orang-orang muda, orang-orang yang ingin menjawab panggilan Tuhan untuk mengalami cinta dan kasih Allah, menjadi biarawan-biarawati, menjadi orang-orang yang terpilih di dalam gereja untuk memimpin gerejanya, untuk menjadi gembala bagi umat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikut, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Dan mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka Yesus berkata sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pada hari Tuhan menyapa kita sebagai gembala yang baik. Dan tentu dalam hubungan dengan minggu panggilan, orang-orang muda dipanggil oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi gembala yang baik. Saudara-saudari, pada masa Yesus, tentu gembala dan domba adalah sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang biasa. Dan pada saat itu tentu uh, dengan teknologi yang belum maju, ya, kota juga belum maju, yang ada tentu hanya ada padang. Dan menjadi seorang gembala pada zaman itu adalah sesuatu yang memang sangat terpilih dan terpanggil karena sesuai dengan kebutuhan. Dan yang menarik, saudara-saudara, pada saat domba-domba itu dimasukkan ke dalam kandang, dalam konteks itu adalah gua-gua batu, apa yang dilakukan oleh gembala? Mereka akan tidur, katakan mereka akan tidur di pintu. Supaya apa? Kalau ada binatang buas datang, mereka akan melindungi. Demikian pun, para gembala-gembala itu mempunyai domba-dombanya masing-masing. Sehingga mereka akan tidur dekat dengan dombanya. Supaya mereka mampu melindungi dombanya. Dan besok pagi ketika mereka bangun, mereka akan menuntun domba-dombanya. Dan domba-domba itu mengenal mereka. Itulah gambaran Yesus sendiri. Bahwa ia menjadi gembala yang baik. Dengan apa? Ia melindungi gembala. Ia memberikan dirinya untuk melindungi domba-domba. Ia adalah gembala yang baik, yang menjaga, yang merelakan, yang berkorban bagi domba-domba.
Maka Yesus hari ini mengingatkan kita pertama, kalau kita ingin mempunyai hidup dan semangat, maka kita harus datang kepada Yesus. Kita ingin sampai kepada Bapa, kita harus melalui Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah pintu. Pintu yang akan membawa manusia masuk menuju kepada Bapa. Yesus adalah pintu. Karena melalui dia kita menerima keselamatan. Melalui dia kita menerima penebusan. Melalui dia kita mendengarkan apa yang disampaikan Bapa. Ini menarik. Maka saudara-saudari, dalam bacaan pertama dari kisah para rasul hari ini, bagaimana Petrus menunjukkan kepada kita seorang gembala yang senantiasa berjuang dan berkorban untuk membawa orang-orang, membawa domba-domba yang tersesat kembali pada rumput yang hijau. Dikatakan bahwa ada sesuatu momen yang sangat luar biasa yang terjadi dalam dunia ini, bahkan dalam sejarah. Dalam sekali pewartaan Santo Petrus, dia membaptis 3.000 orang. Luar biasa. Luar biasa. Ini, dan dalam bacaan kedua, Santo Petrus mengingatkan kita bahwa gambaran gembala yang baik itu adalah gembala yang siap menderita. Gembala yang baik adalah gembala yang siap untuk senantiasa menerima semua penderitaan. Dia siap untuk memberikan hidup, bahkan kematian. Dan di dalam dirinya, dia mempunyai kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Allah. Maka setiap orang harus senantiasa dibawa, dituntun kembali kepada gembala yang baik itu, yang akan memelihara jiwa kita. Dan gembala yang baik itu adalah Yesus sendiri. Maka marilah saudara-saudari, pada perayaan hari Minggu panggilan ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk berjalan, mendengarkan suara. Mendengarkan suaranya agar kita tahu apa yang harus dilakukan dan membiarkan dia menuntun dan membimbing kita masuk ke dalam padang rumput yang hijau, yang dimana ada sukacita, gembiraan, dan itulah gambaran ketika orang hidup bersatu dengan Allah. Selalu ada kegembiraan, ada selalu sukacita, ada kelimpahan rahmat yang dikatakan dalam Injil Yohanes, bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus, masuk ke dalam komunitas Yesus, akan mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Semoga kita pun mau menjadi gembala yang baik. Bagi siapa? Bagi sesama. Seorang ayah menjadi gembala yang baik bagi anak-anaknya. Seorang ibu juga begitu. Dan kita semua menjadi gembala yang baik yang menuntun semua orang untuk berjalan masuk ke dalam cinta sejati Allah. Kita adalah gembala yang baik yang akan mencari domba-domba yang tersesat dan dibawa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.